Di sini tandanya sama atau berbeda nih? Metode yang kedua itu adalah metode substitusi. Artinya mengganti, yaitu mencari nilai variabel dengan mengganti salah satu variabel dengan variabel yang lain. Oke, langkahnya saya buat seperti ini. Kita langsung ke contoh soal ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut, di mana soalnya 2x dikurang 5y sama dengan negatif 2, kemudian negatif 3x ditambah 4y sama dengan negatif 4. Oke, untuk langkah yang pertama, jadi cari dulu tuh persamaan 3 dengan menggunakan salah satu variabel di persamaan 1 atau persamaan 2 juga boleh ya. Kita buat persamaan 1 dulu. Jadi misalnya yang akan disubstitusikan itu variabel x atau yang diganti itu variabel x pada persamaan 2 ya. Maka persamaan 1 itu harus kalian buat seperti ini. Oke. 2x dikurang 5y sama dengan negatif 2 ya. Karena kita mau mengganti x-nya itu, jadi kita buat seperti ini ya. 2x sama dengan negatif 2, jadi 5y-nya itu kita pindah. Karena kita pindah, negatif pindah menjadi positif. 2x sama dengan negatif 2 ditambah 5y. Nah, supaya tersisa x saja, maka 2-nya itu kan kita pindah. Kalau perkalian pindah ruas itu menjadi pembagian. Jadi x sama dengan negatif 2 ditambah 5y dibagi 2. Nah, ini disebut dengan persamaan 3. Oke ya. Kemudian persamaan langkah yang kedua, substitusikan variabel ya, persamaan 3 tadi ke persamaan 2. Oke, jadi kalian ganti tuh nilai x-nya yang kalian dapat persamaan 3 ke persamaan 2. Tulis dulu deh persamaan 2. Negatif 3x ditambah 4y sama dengan negatif 4. X-nya itu kalian ganti dengan ini. Ya. Jadi negatif 3 kita buka kurung ya. Karena x-nya mau kita ganti dengan ini. Negatif 2 ditambah 5y per 2. Oke ya, ditambah 4y sama dengan negatif 4. Ini sama. Nah, karena di sana ada 2 nih. Oke ya, supaya hilang tuh 2-nya. Jadi kedua ruas ini kita kalikan 2. Oke, jadi di sini kita kali 2. 2, buka kurung negatif 3 ya. Kemudian ini buka kurung negatif 2 ditambah 5y dibagi 2 ditambah 2 dikali 4y sama dengan 2 dikali negatif 4. Oke, ini kita coret ya. Jadi sisa negatif 3 dikali buka kurung ya. Negatif 2 ditambah 5y ditambah 2 dikali 4y berarti kan 8y. Sama dengan 2 dikali negatif 4 berarti negatif 8. Oke, ini kalian sederhanakan dulu. Negatif 3 dikali negatif 2 hasilnya adalah 6. Kemudian negatif 3 dikali positif 5y berarti hasilnya negatif 15y. Ini sama, ditambah 8 sama dengan negatif 8. Variabel gabung dengan variabel, konstanta gabung dengan konstanta. Oke ya. Jadi negatif 15y ditambah 8y sama dengan negatif 8. Ini 6 kita pindah ruas menjadi negatif 6 ya. Karena kan positif 6 kalau kita pindah menjadi negatif 6. Ya, ini kalian sederhanakan lagi. Jadi negatif 15y ditambah 8y itu sama dengan punya utang 15 dibayar 8 dulu. Berarti utangnya sisa 7 ya. Karena utang berarti negatif 7. Oke, jadi sama dengan negatif 8 dikurang 6, punya utang 8, ngutang lagi 6, berarti utangnya adalah negatif 14 ya. Ngutang mulu dari kemarin. Oke, jadi ini kita sisakan variabel y-nya
sama dengan negatif 14 dibagi negatif 7. 14 dibagi 7 kan 2 ya. Negatif ketemu negatif positif, berarti Y sama dengan 2. Udah selesai belum? Belum ya, karena kalian baru ketemu nilai Y-nya. Sekarang tugas kalian adalah mencari nilai X-nya dengan mengganti Y-nya itu sama dengan 2. Boleh ke persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3, terserah sesuka hati ya. Kita coba persamaan 3 deh, karena kan X sama dengan ya gitu. Boleh juga ke persamaan 1 atau 2, tinggal kalian ganti Y-nya dengan angka 2. Jadi terserah, coba aja nanti ya. Oke, sekarang saya coba Y sama dengan 2 ke persamaan 3. X sama dengan negatif 2 ditambah 5Y dibagi 2 sama dengan negatif 2 ditambah 5. Y-nya kita ganti dengan angka 2 ya. Jadi Jadi 5 dikali 2 dibagi 2 sama dengan negatif 2 ditambah 5 dikali 2 kan 10 ya. Jadi negatif 2 ditambah 10 dibagi 2. Punya utang 2 dibayar 10, berarti angsul kan? Angsulnya adalah 8. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, kalau sudah ketemu nilai X-nya dan Y-nya baru, berarti kalian udah selesai untuk metode substitusi. Atau kalau misalkan kalian mau menggunakan persamaan 1 untuk mencari nilai X-nya, maka juga bisa. Kita coba ya. 2X dikurang 5Y sama dengan negatif 2. Y-nya itu kalian ganti dengan angka 2 ya. Jadi 2X dikurang 5 dikali 2 sama dengan negatif 2. Kemudian 2X dikurang 5 dikali 2 kan 10 sama dengan negatif 2. Nah, 10 ini kita pindah ruas, jadi 2X karena negatif pindah menjadi positif ya. Jadi 2X sama dengan negatif 2 ditambah 10. Oke. Sisakan variabel X-nya. Ini disederhanakan dulu ya. Jadi 2X sama dengan negatif 2 itu ditambah 10 kan 8. Jadi X sama dengan 8 dibagi 2 sama ya 4. Atau kalau mau coba persamaan yang kedua juga bisa. Kita coba. Negatif 3X ditambah 4Y sama dengan negatif 4. Y-nya kalian ganti dengan angka 2 ya. Negatif 3X ditambah 4 dikali 2 sama dengan negatif 4. Oke ya. Kemudian negatif 3X ditambah 4 dikali 2 kan 8 ya. Sama dengan negatif 4. 8 kita pindah ruas. Negatif 3X sama dengan negatif 4 karena positif ya, pindah ruas menjadi negatif. Jadi negatif 4 dikurang 8. Oke. Kemudian negatif 3X sama dengan punya utang 4, ngutang lagi 8. Jadi utangnya berapa tuh? 12 ya. Karena utang kan berarti negatif 12. Sisakan variabel X-nya. X sama dengan negatif 12 dibagi negatif 3 sama dengan positif 4. Jadi sama aja ya. Bisa menggunakan persamaan 1, 2, atau 3. Asalkan salah satu variabelnya itu sudah kalian ketahui. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah di mana X dan Y itu sama dengan 4 dan 2. Oke? Semangat! Metode yang terakhir yaitu metode gabungan. Artinya kalian harus